Jadi memang setelah kemarin kita lihat ya, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, neraca perdagangan tercatat mengalami surplus yang cukup besar, jauh di atas ekspektasi. Ya, meskipun ekspornya mengalami penurunan signifikan, namun penyebab utama dari pelebaran surplus neraca perdagangan adalah impor yang pertumbuhannya mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Dan pertama kita akan membahas dahulu mengenai perkembangan dari ekspor. Jadi sesuai dengan ekspektasi ya, ekspor mengalami kontraksi di bulan September dibandingkan dengan bulan September di tahun 2022 ya. Tercatat mencapai 16,2%. Penurunan tersebut memang lebih dalam dibandingkan yang kita perkirakan ya, sekitar 14,4% dan 13,7% konsensus. Dan apabila dilihat sedikit lebih detail, memang masih terjadi penurunan di beberapa komoditas utama yang menjadi andalan kita, yaitu mineral fuels, itu mostly didominasi oleh batu bara, dan juga minyak nabati dan hewani ya, yang mostly didominasi oleh CPO. Jadi kedua komoditas tersebut secara year on year masih mengalami kontraksi ya. Untuk batu bara itu 47%, cukup signifikan. Sementara untuk CPO dalam kontraksi sebesar 23,5% secara year on year. Kemudian untuk komoditas yang ketiga tertinggi yaitu besi dan baja ya, mungkin ada sedikit unsur manufaktur ya, tidak sepenuhnya bahan mentah ya, itu mengalami ekspansi ya, pertumbuhannya growth-nya positif sebesar 8,8%. Dan memang ada kenaikan dari ekspor migas ya, sebesar 11,6% secara year on year. Ini memang dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak global yang sepanjang bulan September. Namun kalau kita lihat dari ekspor non migas itu sejalan dengan pertumbuhan ekspor yang mengalami kontraksi, itu sebesar hampir 18% secara year on year. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tren dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak awal tahun 2023 ini, memang kondisi ke depan kinerja pertumbuhan ekspor masih akan tetap sangat dipengaruhi oleh perkembangan data-data komoditas, terutama komoditas mentah seperti batu bara dan juga CPO. Next. Dan kalau kita lihat berdasarkan negara tujuan ya, yang masih didominasi oleh Tiongkok, itu terjadi kenaikan ya. Kalau kita lihat chart sebelah kanan, di bulan September pangsa pasar ekspor ke China itu mengalami kenaikan dari 26% di bulan Agustus menjadi 26,7%. Namun secara umum hampir semua negara tujuan ekspor itu mengalami kontraksi negatif ya, baik itu Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan India. Memang ini sejalan dengan kondisi globalnya yang sedang melambat, dan juga menyebabkan harga dari komoditas andalan kita ya, terutama batu bara dan CPO itu mengalami penurunan signifikan. Next. Dan kalau kita lihat dari sisi impor ya, memang terjadi pertumbuhan negatif atau kontraksi yang jauh lebih dalam dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi kontraksi yang terjadi itu mencapai 12,5%. Ini jauh lebih dalam dibandingkan dengan perkiraan kami dan konsensus yang sebesar sekitar 5 sampai 5,5 year on year kontraksi. Dan ini yang juga menjadi faktor utama kenapa neraca perdagangan kita mencatatkan surplus yang cukup besar. Di satu sisi, memang surplus ini menunjukkan bahwa kondisi eksternal atau keseimbangan eksternal kita masih sangat kuat. Namun di sisi lain, hal ini juga disebabkan oleh kondisi perekonomian, aktivitas ekonomi domestik yang sedang mengalami perlambatan, sehingga permintaan dari Indonesia dari dalam negeri sendiri itu mengalami penurunan. Next. Dan kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 ini ya, memang kalau dari sisi impor barang-barang yang produktif ya, termasuk raw materials dan barang modal, itu mencatatkan kondisi yang cenderung melemah dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Terutama dialami oleh impor dari bahan baku
Jadi sepanjang Januari sampai dengan September itu mengalami kontraksi lebih dari 13%. Sementara untuk barang modal, pertumbuhannya melambat secara signifikan dari 31,7% year on year di tahun 2022 menjadi hanya 9,1% secara year on year di sepanjang 9 bulan 2023. Berdasarkan penggunaan ini yang mengalami kenaikan ya, itu hanya impor dari barang-barang konsumsi ya, terutama mungkin dipengaruhi oleh adanya impor dari bahan makanan. Next. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, dengan perkembangan surplus yang mencapai 3,4 billion yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan, konsensus itu hanya sekitar 2,3%. Sementara ekspektasi kami sebelumnya itu kita perkirakan akan ada surplus di sekitar 2,5 billion. Dan surplus ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan surplus di bulan Agustus yang sebesar 3,1 billion. Jadi memang kembali lagi di satu sisi memang surplus ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi keseimbangan eksternal. Namun surplus ini juga disebabkan oleh impor Indonesia yang mengalami perlambatan yang juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di dalam negeri itu sedang slowing down. Next. Jadi secara akumulasi memang tercatat surplus cukup besar ya sepanjang di 9 bulan 2023 dan di kuartal 3 sendiri surplus neraca perdagangan tidak jauh berbeda dibandingkan dengan di kuartal 2 2023 sehingga kita perkirakan neraca transaksi berjalan sepanjang kuartal 3 ini masih akan tetap manageable dan mengingat adanya faktor seasonal di mana primary income dan juga neraca di sektor jasa yang secara musiman itu akan cenderung moderat di kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 2. Jadi kita perkirakan neraca transaksi berjalan masih akan tetap mengalami defisit tapi tetap manageable di kisaran 0,5% terhadap GDP. Next. Ya, jadi overall sebenarnya kita lihat kondisi dengan mengingat perkembangan dari neraca perdagangan yang juga kurang lebih menunjukkan aktivitas ekonomi baik di luar maupun di dalam negeri. Overall economic outlook masih tetap sesuai dengan perkiraan kami dengan growth yang mungkin akan slowing di 4,9%. Sementara untuk rupiah ya seharusnya dengan kondisi keseimbangan eksternal ya yang tercermin dari neraca transaksi berjalan yang mungkin masih akan tetap stabil di kuartal 3 dan kuartal 4, kita harapkan sebenarnya secara fundamental rupiah seharusnya bisa menguat ke 14.855. Dan dengan perkembangan terkini yang mengingat tekanan terhadap rupiah masih cukup tinggi, kita lihat BI mungkin masih akan tetap menahan suku bunga di level 5,75%. Mungkin dari saya demikian untuk sementara ini, kembali ke Glenda. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.